البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, yang mana sekarang kita masih berada pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih terhadap kaidah yang sangat penting, yaitu al-yaqinu la yazul bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan, sebagaimana yang sudah diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahmatullahi alaih, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini, bahwasanya semua hukum itu dikembalikan kepada apa yang dia yakini. Jadi kalau dia yakin sudah taharah, yang semula dia taharah kemudian ragu apakah dia taharah ataukah tidak, kembali ke hukum asalnya dia taharah. Paham ya? Kemudian kalau seandainya dia belum bersuci, kok ragu sudah bersih atau belum, kembali ke hukum asalnya dia belum bersuci. Seperti itu. Jadi al-yaqinu la yazul bisyak. Kemudian kemarin sudah kami sebutkan mengenai beberapa keadaan kalau muncul keraguan enggak usah dianggap. Jadi antum enggak perlu bingung-bingung, enggak perlu pikir panjang ya. Jadi kalau ada kok meragukan di tempat tersebut, enggak usah dipedulikan, abaikan saja keraguan. Pertama, setelah berbuat. Antum sudah berbuat baru ragu. Nah, keraguan itu enggak usah antum pedulikan, abaikan saja sudah. Antum sudah buka puasa ragu, sudah buka atau belum ya? Padahal setelah buka ragunya. Berarti bagaimana? Enggak usah antum pedulikan keraguan tadi itu. Apa maksudnya? Berarti antum sudah buka puasa. Caranya gitu. Kemudian yang kedua kemarin apa? Kasratus syukuk, banyak ragu. Orang ini memang diuji dengan apa istilahnya? Dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Makan pun ragu, minum pun ragu, salat ragu, puasa ragu, wudu ragu. Nah, seperti itu hindari. Paham ya? Hindari, dan jangan sampai barakallahu fikum gara-gara keraguan yang sering muncul tersebut akhirnya meninggalkan ibadah-ibadah yang lain. Sekarang yang ketiga, kata beliau at-tawahhum. At-tawahhum ini maksudnya adalah dugaan atau sangkaan, cuman jangan-jangan barangkali, paham ya? Dugaan dan sangkaan seperti ini terkadang bisa bikin orang ragu. Paham belum? Jangan-jangan anak belum wudu, jangan-jangan anak belum buka puasa, jangan-jangan anak belum sholat, jangan-jangan baru 3 rakaat, paham ya? Itu semuanya dihindari. Itu termasuk apa? Asyak yang tidak perlu kita anggap. Kita lihat. Hadza huwal mawdi' ats-tsalis mimma la yu'tabar bihi syak. Ini tempat yang ketiga yang keraguan itu enggak usah dianggap sudah. Apa maksudnya ya? Antum kalau jumpai seperti itu enggak usah dianggap keraguannya. Nah, yaitu tawahhum. Tawahhum itu semacam cuman dugaan atau sangkaan. Seringnya itu orang mengibaratkan itu jangan-jangan anak belum wudu. Jangan-jangan anak baru 3 rakaat. Nah, itu seperti itu masuk dalam kategori apa? Nah, barakallahu fikum, keraguan yang tidak perlu antum anggap. Mahum insyaallah ya. Ayo, kita lihat. Kata beliau, yakni idza kanat asy-syukuk wahman misal al-wasawis, apabila keraguan tersebut adalah waham itu seperti dugaan atau sangkaan, seperti wasawis, bisikan-bisikan, barakallahu fikum fal muwaswas nasallahu al-afiyah. La yabni ala asl. Maka orang yang dibikin waswas tersebut, kita meminta kepada Allah Taala keselamatan, tidak bisa membangun di atas asal. Apa maksudnya ya? Jadi kalau orang dibikin waswas seperti itu, enggak bisa antum bangun di atasnya hukum asal, karena posisinya hanya dugaan sangkaan saja, belum yakin. Bal mujarradu wahmin, bahkan semata-mata hanya dugaan atau sangkaan. Paham belum? Jadi enggak perlu antum pedulikan, abaikan saja. Jangan-jangan anak belum wudu. Itu kan baru jangan-jangan. Tapi antum posisinya sudah wudu gitu loh. Nah, itu hindari, karena itu bisikan syaitan yang terkutuk. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wal ghalib annal muwaswas taksuru ma'ahu asy-syukuk. Nah, barakallahu fikum, dan kebanyakannya orang yang diberikan kepadanya ujian berupa penyakit waswas ini, nah barakallahu fikum, orang yang terkena padanya penyakit waswas ini, seringnya bersama dia itu banyak keraguan. Paham belum?
Contohnya sudah kita lewati kemarin kan, sudah wudu berkali-kali masih wudu terus dia. Sampai 8 kali wudu baru sadar wahana sudah wudu. Seperti itu karena terkena penyakit waswas tadi. Sudah makan habis berapa tadi kemarin? Habis 2 piring. Makan habis 2 piring masih ragu dia. Akhirnya makan sampai ke yang kelima, 5 piring baru dia sadar, wah ternyata sudah makan. Nah, ini penyakit waswas bahaya sekali. Penyakit waswas bahaya sekali barakallahu fikum karena merasa yang dia lakukan itu belum dia lakukan itu loh. Kan bahaya kan? Bahaya, hati-hati. Kita lihat di sini. Lakin law furida anna syukuka la taksur ma'ahu. Akan tetapi kalau seandainya taruhlah, kalau seandainya keraguan itu tidak banyak bersama dia, summa hasala lahu wahmun, kemudian barakallahu fikum muncul padanya wahm. Paham ya? Wahm itu beda dengan wahamun. Abdullah, wahamun itu ghalatun artinya. Kalau wahmun dugaan atau sangkaan. Paham ya? Tapi kalau wahamun itu ghalatun artinya, sehingga maknanya sini adalah bukan wahamun tapi wahmun. Wahm. Apa maksudnya ya? Dia enggak muncul banyak padanya keraguan yang banyak, cuman terjadi padanya wahm. Sangkaan atau dugaan atau jangan-jangan tadi itu. Paham ya? Kita lihat. Fa innahu la yaltafit ila hadzal wahm, maka seharusnya dia tidak menoleh kepada sangkaan atau dugaan itu, wahm ini. Jangan antum toleh. Karena kalau antum menoleh kepada dugaan atau sangkaan itu akhirnya timbul apa keraguan berikutnya. Sudah percaya ini sudah, karena sudah terbukti. Dalam artian apa? Dalam artian kalau orang justru menanggapi waham seperti ini, akhirnya muncul keraguan lagi. Jangan-jangan anak belum wudu, jangan-jangan air yang anak pakai wudu tadi najis, jangan-jangan airnya tadi curian, jangan-jangan seperti itu muncul terus. Karena apa? Bisikan syaitan yang terkutuk tadi itu. Sawa'un kana fi asna'il ibadah aw ba'da faraghihi minha. Baik hal tersebut terjadi di tengah-tengah ibadah atau setelah selesai ibadah. Paham ya? Itu antum tidak perlu apa? Tidak perlu menoleh kepada bisikan-bisikan atau dugaan sangkaan tadi itu. Ini baru 1 rakaat atau 2 rakaat ya. Bagaimana ini ya? Itu semuanya kalau muncul dalam keadaan antum sudah melakukannya, jangan dipedulikan. Allah musta'an. Kita lihat. Li'anul wahma la yurja' ilaih, dikarenakan yang namanya dugaan atau sangkaan itu tidak bisa dikembalikan kepadanya. Mohon insyaallah. Ayo. Wal wahmu bedakan wal wahmu suruh bedakan dengan apa? Adzan. Jadi bedanya wahmun dengan dhannun sudah kita lewati kemarin ya. Kalau dhannun itu juga sama. Kalau dhannun apa? Sama juga dugaan atau sangkaan, cuman kemungkinan besarnya apa? Benar. Itu bedanya. Kalau wahmun dugaan atau sangkaan kemungkinan besarnya apa? Salah atau keliru. Apa maksudnya ya? Sudah kita lewati contohnya kemarin. Barakallahu fikum. Nah, mengenai contoh yang paling mudah antum hafal, 1 tambah 1 berapa? 2. Yakin berarti. 1 tambah 1 berapa? Kalau tidak salah 2. Itu dzan. Karena kemungkinan besarnya benar. 1 tambah 1 berapa? Kalau enggak salah 3. Ucapan kalau enggak salah 3 ini, dia belum pastikan. Kalau enggak salah 3, ini namanya apa berarti? Wahm. Paham belum? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu kalau enggak 2, 3. Apa namanya? Syak. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 itu 3. Apa mana? Jahal murakkab. Paham ya? Kalau yang mengucapkan ini orang yang sudah merasa enggak tahu jawab lagi. Tapi kalau anak kecil jahal basit. Karena dia memang enggak tahu anak kecil. Mahum insyaallah ya, itu semuanya perlu diperhatikan baik-baik biar nanti tahu contohnya. Kita lihat berikutnya. Wal wahmu huwa asyak wal marjuh, ya kan? Waham itu adalah keraguan yang lemah. Marjuh itu lemah maksudnya. War rajih dzan, yang kuat keraguan tapi kuat kemungkinan besarnya benar, dzan namanya. Insyaallah bisa bedakan antum adalah bisa bedakan enggak antara dzan dengan apa? Wahm, apa bedanya? Nah, sangkaan atau dugaan kemungkinan besarnya benar. Kalau wahm, dugaan atau sangkaan kemungkinan besarnya salah. Kalau syak, ragu bimbang di antara 2 perkara, enggak membenarkan juga, enggak menyalahkan juga. Ragu dia, enggak bisa memastikan. Kita lihat, li'anna ma'adal ilm imma syakkun, dikarenakan selain al-ilmu, selain ilmu yang yakin tadi itu, imma syakkun itu keraguan, idza tasawa at-tarfan, apabila dua-duanya sama, ya kan? Antara yang benar yang salah sama, dia ragu. Wa imma dhannun, dugaan atau sangkaan, idza tarajjaha ahadu tarfain, apabila apa? Apabila menguatkan salah satu di antara 2 perkara, maksudnya menguatkan itu maksudnya lebih cenderungnya benar gitu. Farrajih adzan, ya enggak? Yang rajih yang kuat adalah dzan. Lebih benarnya kemungkinan besarnya lebih kuat benar. Nah, itu
Nah, barakallahu fikum dzan. Wal marjuh, sedangkan yang lemah wahmun la yultafat ilaih. Yang lemah ini namanya wahmun, tidak boleh kita menoleh kepadanya. Mohon insyaallah. Ya, na'am. Seperti gerakan salat. Antum ketika menggerakkan salat mulai dari takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian gerakan mau bangkit dari ruku' i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Menggerakkan tangan itu dzan atau yakin antum? Yakin atau dzan? Gerakan tangan sampai hatwa mangkibai sejadah dengan pundak, kemudian ujung telinga itu dzan atau yakin? Dzan. Kenapa dzan? Karena antum enggak bisa ngepaskan langsung karena antum enggak bisa melihat, enggak boleh melihat. Paham ya? Cuman diperkirakan dugaan besarnya benar. Allahu akbar. Kan enggak perlu antum nengok kanan kiri, melihat ngepaskan. Kalau ngepaskan baru pas ini yakin antum. Tapi ini enggak boleh dalam salat. Paham ya? Cukup antum membangun gerakan ini dengan dzan. Maksudnya bagaimana? Dzan itu masih dugaan atau sangkaan yang besarnya atau kemungkinan besarnya benar sudah. Tapi kalau antum posisi mau yakin yang lihat dulu. Tapi kan enggak mungkin. Maksudnya ya, seperti itu. Nah, yang jelas barakallahu fikum kalau dalilnya harus yakin. Cuman gerakannya antum menggerakkan perkiraan antara pundak, sejajar pundak dengan ujung telinga tadi, dzan bukan? Dzan. Tapi kemungkinan besarnya apa benar itu loh. Maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jangan sampai keliru ya. Kita lihat berikutnya. Fabidzalika nastarih fil waqi' min masyakil katsirah. Dengan penjelasan tersebut kita bisa istirahat secara kenyataan dari permasalahan-permasalahan yang banyak. Li'annahu yujad min ba'din nas annahu yashuk hal talaqa zawjatah aw la. Dikarenakan dijumpai sebagian manusia dia ragu. Bayangkan, sebagian manusia dia ragu. Ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau belum? Nah ini, sampai masalah menceraikan dia ragu. Sudah menceraikan istrinya atau belum? Yashukku imma fil lafzi alladhi sadara minhu. Dia ragu bukan mengenai cerai atau belum tadi, lafadznya. Lafaz yang dia ungkapkan, anti talik. Engkau aku cerai. Atau terkadang dengan lafaz yang lain, kamu pulang ke rumah sana misalkan. Suruh pulang istrinya, suruh pulang ke rumahnya. Kamu pulang ke rumah saja sana. Nah, yang satunya bilang anti talik. Satunya bilang apa? Kamu itu bagiku seperti apa? Seperti ibuku misalkan. Nah, barakallahu fiikum itu juga lafaz-lafaz yang mengarah kepada apa? Perceraian. Cuman dia ragu lafaz yang dia muncul tadi, yang dia munculkan dari mulut tadi. Kita lihat, hal qala talikun aw qala tadhhab ila ahliha. Ini perhatikan Bapak ini. Apakah laki-laki tadi mengatakan talik, sudah aku cerai, atau dia mengatakan tadhhab ila ahliha, kamu pulanglah, nah barakallahu fikum, ke rumahmu atau ke rumah orang tuamu, nyuruh istrinya pergi pulang ke rumah orang tuanya. Ini kan otomatis ada unsur ini menceraikan atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Ragu dia. Au qala saufa utallik, atau dia mengatakan kelak aku akan menceraikan. Wa ma asbah dzalik, atau yang semisal itu. Nah, barakallahu fikum, kita lihat wa imma an yashukka al hal talaffadha aw lam yatalaffadh. Terkadang dia ragu. Dia sudah melafadzkan atau belum? Perhatikan Bapak ya. Sudah melafadzkan atau belum, dia ragu dia. Kullu hadza naqul la ibrata bihi. Semuanya ini apa? Kita katakan enggak usah dianggap. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Semua amalan tergantung dengan niatnya. Jadi niatnya dia mau menceraikan atau enggak? Dia marah misal, marah kemudian emosi. Abdullah marah, emosi dia. Kemudian dia mengatakan anti talik. Dalam keadaan marah dan emosi. Jatuh enggak talaknya? Atau tergantung niatnya? Tergantung niatnya. Biasanya kalau orang emosi itu enggak terkontrol dia. Awalnya dia senang saja sama istrinya, tapi ketika marah, enggak terkontrol emosi, muncul anti talik. Setelah sadar dia baru menyesal, kok tadi tak ceraikannya. Nah, itu enggak jatuh talaknya. Tapi kalau sudah meniatkan sama-sama marahnya, meniatkan anti talik, jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Masa iddahnya berapa? 3 kali suci. 3 kali suci. Selama 3 kali suci tersebut, suami dengan istrinya statusnya masih suami istri, tapi tidak boleh berhubungan badan selama 3 kali suci. Kalau mau talaknya jalan. Tapi kalau selama 3 kali suci, baru suci pertama kok langsung berhubungan badan, batal talaknya. Paham ya? Dan masih statusnya istrinya. Tapi setelah 3 kali suci, 3 kali suci kok dia mau balik lagi, rujuk lagi, suaminya berhak untuk mendapatkan istrinya tadi, tapi dengan nikah yang baru. Paham belum? Itu kalau setelah 3 kali suci. Suci, haid, suci, haid, suci. Setelah suci yang ketiga itu dia mau balik. Bisa enggak? Bisa. Masih berhak dia.
Paham ya? Bu'ul itu ba'al, suaminya itu masih berhak untuk mendapatkan istrinya, cuman nikah lagi. Tapi nikah ulang. Paham ya? Dengan akad yang baru. Karena setelah 3 kali suci. Paham belum? Nah, tapi kalau sudah talak 3, anti talak. Satu sudah selesai 3 kali suci, dia nyerahkan lagi. Anti talak. Nah, cerai yang kedua sama 3 kali suci. Nah, yang ketiga anti talak, yang ketiga ini namanya talak bain. Pahami baik-baik ini ya, Ihsan. Talak bain yang ketiga ini mau enggak mau harus pisah. Istri ini enggak boleh balik kepada suami yang pertama tadi sampai apa? Sampai dia dinikahi laki-laki lain, kemudian diceraikan, habis masa iddahnya baru bisa balik kepada suami pertama. Mudah enggak? Mudah ya. Insyaallah masalah perceraian ini mudah ya. Pahami baik-baik. Jadi talak itu enggak semudah yang kita bayangkan. Cuman kamu cerai, pergi ke rumahnya misalkan. Tidak. Ada talak pertama, talak kedua, talak ketiga. Ini sekedar apa? Penjelasan bahwasanya keraguan. Nah, barakallahu fikum, itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kita lihat. Fal aslu anna hadza wahmun. Hukum asalnya kata beliau, madama yatarajjah indahu adamud dzalik, selama di sisinya masih menguatkan tidak ada perceraian, fal aslu anna hadza wahmun. Maka hukum asalnya ini hanya wahum, dugaan atau sangkaan. Jangan-jangan aku sudah menceraikan, jangan-jangan aku sudah mengucapkan ucapan perceraian, ini dugaan sangkaan saja ini. Nah, ya, kita lihat, wa hatta law kana syakkan mutaraddidan, bahkan kalau seandainya dia itu ragu, bimbang, au ghaliban 'ala dzann, atau kemungkinan besar, dugaan besarnya dia melakukan seperti itu atau mengucapkan tadi, fa innahu la yu'taddu bih, maka enggak dianggap selama tidak yakin. Paham belum? Ayo na'am. Li'annal asla baqa'un nikah, karena hukum asal tetap dalam keadaan ikatan pernikahan. Wal yaqinu la yazulu bisyak, sedangkan keyakinan tidak bisa hilang dengan apa? Keraguan. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, wa yujadu minan nas man yubtala bil wasawis. Hati-hati ini. Ada di antara manusia dijumpai yang dia itu diuji dengan wasawis. Wasawis apa sih tadi? Bisikan-bisikan. Paham ya? Bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ini, hati-hati ini. Ada yang diuji seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Hatta innahu idza syaribal ma wa tanaffasa fihi thalathan yaqulu lahu syaitan talaqta zaujak fi nafsil awal at-talqah al-ula. Bayangkan sampai masalah minum saja masuk. Coba bayangkan ini. Di antara manusia itu ada yang dijumpai terkena penyakit waswas. Contohnya perhatian baik-baik. Sampai-sampai dia minum air. Ketika minum air tadi, dia bernafas. Nafas yang pertama tersebut dikatakan nafasmu yang pertama ini menunjukkan kamu menceraikan istrimu dengan perceraian yang pertama. Sampai ke situ arahnya. Akhirnya dia enggak berani bernafas. Paham ya, kita lihat sini. Nah, kata beliau, hatta innahu idza syaribal ma, sampai-sampai apabila dia minum air, wa tanaffasa fihi salatan, kemudian bernafas 3 kali, yaqulu lahu syaitan, syaitan berkata kepada dia, talaqta zaujak, kamu sudah menceraikan istrimu. Fi nafsil awal, pada nafas yang pertama, fi nafasil awal, pada nafas yang pertama, at-talqah al-ula, dengan talak 1. Bayangkan arahnya ke situ. Paham belum kisahnya ini? Ayo kita lihat. Wasaniyah, pada nafas yang kedua. Nah, barakallahu fiikum. Wasaniyah, dan perceraian yang kedua fi nafasis tsani, pada nafas yang kedua. Wasalisah fi nafasi ats-tsalits, dan yang ketiga sudah cerai dengan apa? Dengan talak yang ketiga pada nafas yang ketiga. Bayangkan sampai ke situ arahnya. Fahiyal an ba'inatun minka, berarti sekarang istrimu sudah bukan istrimu lagi. Setan yang ngomong ini. Nah, kamu kenapa kok seperti itu? Karena dalam nafas 3 kali tadi. Dengan sebab nafas 3 kali ini dipermisalkan seperti menceraikan istrinya 3 kali perceraian. Bukan istrimu lagi, ini setan yang ngomong. Wa inna ma dzakarna hadzal misal, hanya saja kami sebutkan contoh ini li'annahu waqi', karena kenyataan dan terbukti. Nanti kalau antum misalkan ke Yaman, terkadang ada antum jumpai, kalau karena di Yaman itu kan, di Ma'had itu kan banyak orang. Jadi di sana itu bisa jadi antum jumpai terkadang ada orang yang aneh gitu loh. Paham ya? Wudu berkali-kali, salat diulang-ulang, paham ya? Takbirnya pun enggak segera selesai, enggak Allahu Akbar, tapi masih tangannya diangkat-angkat terus. Ada juga seperti itu. Biasanya itu terkena penyakit waswas tadi itu. Solusi yang terbaik bagaimana? Disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, solusi yang terbaik dia tinggalkan waswas tadi, jangan diikutin. Langsung tinggalkan itu. Kalau enggak digitukan, kalau enggak dilawan, bahaya. Nanti dia terbawa apa? Bisikan terus. Allahul musta'an. Kita lihat. Hatta inna ba'dahum idza qama yaqra'u fil Qur'an, bayangkan ini. Hingga sebagian mereka berdiri membaca Al-Qur'an, wa qalabal awraq, sudah membolak-balik awraq itu kertasnya atau halamannya tadi, ya'tihi syaitan. Akhirnya setan datang. Kullama qalaba waraqatan qala hadhihi talqah.
Masalah Al-Qur'an aja sampai arahnya ke situ, bayangkan dulu. Jadi dia baca Al-Qur'an, setiap kali membuka lembaran ini berarti kamu telah menceraikan istrimu. Perceraian pertama. Buka lagi lembaran kedua, ini cerai yang kedua. Buka lembaran ketiga, ini perceraian yang ketiga. Bayangkan arahnya ke situ. Setan yang terkutuk. Allahu musta'an. Hakadha kata beliau. Berikutnya, wa ba'dun nas ya'tihi syaitan fi janibir Rabb azza wa jalla. Ini yang paling parah ini. Sebagian manusia ada yang didatangi oleh setan. Nah, sudah berkaitan tentang apa? Tentang sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisyakir Rabb, dengan keraguan terhadap Rabb alam semesta. Au fi sifatin min sifatih, atau ragu terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Au fi fi'lin min af'alih, atau ragu terhadap perbuatan dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Min ajli an yulabbisa 'alal insan dinah. Tujuannya setan tersebut agar apa? Menyamarkan, membuat ransau manusia itu terhadap agamanya. Hatta inna sahabata syakau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga sebagian para sahabat, sesungguhnya para sahabat mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wahida minhum yajidu fi nafsihi ma yuhib an yakhirra minas sama'i wa la yatakallam bih. Perhatikan baik-baik ini. Bahwasanya dijumpai sebagian sahabat mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, ada salah seorang di antara mereka menjumpai pada dirinya perkara yang dia senang kalau seandainya apa? An yukhar minas sama' wa la yatakallam bih. Maksudnya disungkurkan dari langit dan tidak diajak bicara dengannya. Aw ma yuhib an yakuna humamatan sauda, ini bayangkan ini. Allah musta'an. Atau ingin menjadi apa? Na barakallahu fikum, menjadi semacam hewan atau burung yang warna, atau burung merpati yang warnanya hitam. Wa la yatalafat bih, enggak yang tidak bisa bicara. Sekarang burung merpati bisa bicara enggak kira-kira? Enggak bisa bicara seperti kita ini. Cuman bahasa mereka mungkin ada. Paham ya? Namanya hewan seperti itu kan? Ya ini ada yang sampai orang yang kepengin kayak gitu. Nah, pengen seperti burung merpati yang warna hitam atau burung yang warna hitam lah intinya. Kemudian enggak bisa bicara. Fa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anna dzalika sharihul iman wa annahu la yadur. Nah, Rasulullah mengkabarkan bahwa itu semuanya adalah apa? Nah, barakallahu fikum, merupakan kejelasan atau keterangan keimanan bahwasanya itu enggak membahayakan. Yang seperti itu maksudnya jangan sampai dijadikan patokan kemudian dia membangun hukum di atasnya. Itu semuanya was-was maksudnya itu. Bisikan saja, jangan dihiraukan itu maksudnya. Seperti itu. Akhrajahu Muslim min hadits Abi Hurairah. Allahul musta'an. Naam. Kemudian berikutnya, wa li hadza yajibu 'alal insan alla yaltafita ila misli hadhil wasawis hatta la tadurruh. Oleh karena ini, wajib bagi seorang agar dia tidak berpaling atau tidak menoleh kepada bisikan-bisikan seperti ini. Agar apa tujuannya? Supaya tidak membahayakan dirinya. Jadi kalau ada was-was, antum harus bisa menghindar. Jangan malah antum ngikutin terus. Bal ya'tamid 'ala ma fi qalbihi minal iman, bahkan seharusnya dia menyandarkan apa yang ada pada hatinya berupa keimanan. Wa yasta'in billah ta'ala, dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasta'idzu bihi minasyaitan ar-rajim, dan hendaknya dia juga minta perlindungan kepada Allah taala dari apa? Godaan, gangguan setan yang terkutuk. Nah, kita lihat di sini. Wa yastamirru fi ibadatillahi azza wa jalla, dan hendaknya dia terus menerus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala dzalik, nah ini itu ada tambahan itu ya. Itu keliru, yang benar enggak ada alifnya di situ. Punya antum ada itu kan? Ya hapus alifnya itu. Naam. Fa idza fa'ala dzalik, apabila dia sudah melakukan seperti itu, lam tadurruhu, niscaya semua bisikan tadi itu lam tadurruhu hadil wasawis biidznillah. Maksudnya bisikan-bisikan ini tidak akan membahayakan dia dengan seizin Allah taala. Kalau apa? Kalau dia bisa mengelak, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'arafa asy-syaitan annahu la madkhala lahu 'ala hadzal insan faya'udu khasi'an dalilan. Akhirnya setan tadi tahu bahwasanya tidak ada celah, tidak ada pintu masuk untuk mengganggu orang tersebut. Akhirnya apa? Setan pun kembali dalam keadaan apa? Khasi'an dalilan, dalam keadaan bangkrut dan rugi serta hina dan rendah. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Nah, ini tujuannya bagus sekali. Kalau antum dijumpai was-was, bisikan-bisikan, antum udah batal, antum udah kentut misalkan, tapi posisinya antum cuman bisikan saja, jangan dipedulikan. Paham ya? Jangan dipedulikan, langsung lanjutkan aja salatnya. Terkadang orang kan seperti itu. Ini ada semacam keluar angin padahal bukan angin. Ya cuman biasanya mungkin ada sesuatu yang keluar dari dalam, kemudian seakan-akan keluar angin padahal enggak keluar ya, cuman seakan-akan saja. Itu jangan dihiraukan itu. Abaikan saja. Apa maksudnya ya?
Agar apa? Agar setan tidak melanjutkan apa? Melanjutkan untuk membisikin terus. Mahfum insyaallah. Abdullah. Ayo na'am. Perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Kesimpulannya apa kesimpulannya disebutkan sini? Kita baca kesimpulannya. Wa khulasatu ma sabaq, kesimpulannya apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, anna syakka yang qasim ila qismain, bahwasanya keraguan itu terbagi menjadi dua. Pertama, syakka fi asna'il fi'il, yaitu ragu di pertengahan amalan. Ragu di pertengahan amalan. Nah, dia ragu dia. Wa hadza qad yakunu min katsir syukuk, ini sebabnya bisa jadi karena apa? Nah, barakallahu fikum, banyak keraguan pada dirinya. Dia suka ragu dia. Banyak ragu yang menimpa dirinya. Dikit-dikit ragu, dikit-dikit ragu. Waqad yakunu wahman, bisa jadi apa? Waham, dugaan atau sangkaan tadi. Jangan-jangan belum minum obat, jangan-jangan obatnya yang diminum keliru, jangan-jangan obatnya berbahaya. Sudah dia minum padahal. Atau di pertengahan minum dia sudah ragu. Jangan-jangan obat ini palsu. Jangan-jangan obat ini sudah kedaluarsa misalkan. Seperti itu modelnya. Allahul musta'an. Yang kedua, syakka ba'dal fi'il. Yang kedua apa? Ragu setelah berbuat. Paham? Ragu setelah berbuat. Contohnya sudah kita lewati tadi. Dia sudah buka puasa. Nah, barakallahu fikum, baru dia ragu. Sudah buka atau belum ya? Nah, itu enggak usah dipedulikan. Wa likulli wahidin min hadhil ahwal hukmuh. Dan masing-masing salah satu keadaan atau salah satu dari keadaan ini ada hukumnya tersendiri. Wa amma idza kana syakku fi ghairi hadhil mawadi' fa innahu yakunu mu'tabaran. Apabila keraguan selain pada dua keadaan atau tempat-tempat ini, maka keraguan tersebut baru dianggap. Paham insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Besok insyaallah kita akan baca mengenai perbedaan antara syak dan istibah. Istibah tersamarkan, syak itu ragu. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.